Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo CPNS. Dan di video kali ini kita akan belajar materi TIO. Kemampuan numerik khususnya adalah berhitung. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian, seputar itu teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Aturan dasar dalam perhitungan. Jadi di dalam perhitungan ada aturannya juga nih teman-teman. Kita nggak bisa ya main dikurangi atau dibagi, dikali dulu. Kita nggak bisa seenaknya sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan. Dalam operasi hitung bilangan, mana yang harus didahulukan antara penjumlahan, perkalian, atau pembagian? Jadi yang pertama teman-teman, kalau ada tanda kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada bilangan berpangkat. Misalkan 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya ya. Kemudian ada perkalian dan pembagian kita selesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, aku di sini mengingatkan teman-teman ya bahwa setiap perhitungan itu pasti ada aturannya sendiri-sendiri. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi pasti adalah beberapa yang belum tahu. Aku ingatkan lagi supaya kalian lebih hati-hati dan gak salah lagi tentunya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Di sini ada sifat penjumlahan bilangan. Jadi sifat penjumlahan itu ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif. Oke, ini contohnya gimana nih? Contohnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Atau 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini hasilnya sama-sama 5 teman-teman ya. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Tapi ini ada kurungnya teman-teman ya. Contohnya gimana? Contohnya 2 ditambah 3 itu ditambah dengan 5. Sama dengan 2 ditambah, ini dikurung ya, 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya di sini tuh sama-sama 10 teman-teman ya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir ada sifat distributif. Ini yang sering muncul teman-teman ya. A kemudian B ditambah C itu sama dengan A dikali dengan B ditambah dengan A dikali dengan C. Jadi begini teman-teman. Nah, begini. Contohnya gimana? 2, kemudian di sini ada 3, kemudian ada 4. Nah, begini. Jadi 2 dikali 3 itu ditambah dengan 2 dikali 4. Ini hasilnya berapa? 3 ditambah 4 di sini 7 ya. 7 dikali 2 14. Di sini juga pasti. 2 dikali 3 6. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 8. Hasilnya 14. Atau bilangan yang lebih besar angkanya boleh. Di sini kan A kemudian B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Biasanya yang sering muncul di soal-soal itu bentuk yang seperti ini teman-teman ya. Bentuk yang seperti ini sering muncul. Contohnya ada 150 dikali dengan 210 ditambah dengan 150 dikali dengan 300. Nah, 150 ini kan sama teman-teman ya. Nah, bilangannya ini sama. Langsung aja kita keluarkan 150 kurung buka 210 ditambah dengan 300. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya. Ini atau ini itu nilainya sama, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Paham ya teman-temannya dari sini? Kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada sifat perkalian dan pembagian. Jadi sifat perkalian dan pembagian di sini itu ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif juga, sifat distributif hampir sama seperti yang penjumlahan tadi. Contohnya, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya dalam itu gimana? Misalkan ya 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali dengan 2. Nah, ini jawabannya sama-sama 6. Kalau pembagian bagaimana? Apakah sifat komutatif pada pembagian itu berlaku? Contoh, 2 dibagi dengan 3, apakah sama dengan 3 dibagi dengan 2?
Nah, ini nggak berlaku teman-teman ya, nggak sama ini. Jadi sifat komutatif pada pembagian ini tidak ada. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, ada tanda kurungnya. Contohnya begini, 2 dikali 3 kemudian dikali dengan 5 sama dengan 2 dikali 3 kali 5. Ini hasilnya berapa? 30 teman-teman ya. 15 kali 2 30, sama-sama 30. Kalau pada pembagian bagaimana? Gini kan, sifat asosiatif pada pembagian ini nggak bisa teman-teman. Contohnya ya, 2 dibagi 3, kemudian ini dikurung dibagi dengan 5. Apakah sama dengan 2 dibagi dengan 3 bagi 5? Nah, ini tuh tidak berlaku pada pembagian. Jadi sifat komutatif, sifat asosiatif pada pembagian tidak ada. Kemudian sifat distributif juga tidak ada. Nah, sifat distributif pada perkalian di sini itu sama dengan sifat distributif pada penjumlahan yang tadi, sama ya. Oke, kita lanjut ke pecahan desimal teman-teman. Jadi pecahan desimal di sini ada penyebutnya 3, penyebutnya 4, penyebut 5, 6, 8, 9. Nah, ini yang sering muncul pada soal CPNS teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu, teman-teman harus paham, harus ingat. Siapa tahu nanti pasti, bukan siapa tahu, pasti nanti muncul di soal-soal CPNS. Oke, dari sini paham ya. Kita lanjut ya ke materi berikutnya atau kita lanjut ke contoh soal nih teman-teman. Lanjut aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama. Nomor 1, di sini ada 0,359 dikali dengan 0,501 ditambah 0,641 dikali 0,501. Nah, kalau ada perkalian, ada penjumlahan, yang didahulukan yang mana dulu? Perkalian otomatis ya, perkalian terlebih dahulu. Kita lihat, apakah di sini ada sifat penjumlahan atau sifat perkalian? Ada teman-teman ya, ada sifat distributif. Ingat tadi sifat distributif. A, di sini B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini tadi teman-teman ya. Ini tuh sama dengan ini teman-teman. Sama dengan yang ada di soal. A-nya di sini adalah 0,501. Ini kan sama teman-teman ya. Jadi kita keluarkan aja 0,501 kita kali dengan 0,359 ditambah dengan 0,641. Nah, begini. Jadi kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu. Oke, ini kita tulis ulang 0,501. Ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 1. Jadi 0,501 dikali 1 hasilnya adalah ya dirinya sendiri 0,501. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Gampang banget ya teman-teman yang ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. 270 dibagi 9 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 185 dikurangi 156 dikuadratkan. Oke, tadi apa langkahnya? Aturan pertama, yang ada di dalam kurung, yang didahulukan. 270 dibagi 9 berapa? 30 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 185 dikurangi 156, 29 kuadrat. Oke, nah dari sini itu kita bisa bentuk menjadi seperti ini teman-teman. 30 ditambah 29, kemudian 30 dikurangi dengan 29. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini sama ini sama bentuknya. Cuman di sini aku rubah aja supaya lebih mudah, rubah ke dalam sifat matematika atau bentuk matematika. 30 ditambah 29, 59, kemudian dikali dengan 1, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 59. Jawabannya yang C. Nah, ini juga mudah teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berapakah nilai 2/5 dari 62,5%? Oke, 2/5 dari berarti dikali ya, 62,5%. Cara menulisnya gimana? Berarti kan ini teman-teman ya. Ini adalah 0,625. Nah, ini kan seperti ini bentuknya teman-teman.
62,5 per 100. Nah, ini aku jadikan bentuk desimal menjadi 0,625. Oke, 2 per 5 aku kali dengan, nah bentuk ini aku rubah menjadi bentuk pecahan. Seperti tabel tadi, 5 per 8. Ini teman-teman harus tahu. 5 per 8. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan, kita coret. Hasilnya adalah 2 per 4, 2 per 8, maaf. Disederhanakan berapa? 1 per 4. 1 per 4 itu berapa? 0,25. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. 8,8 dibagi 2,2 dikurangi 4 per 3 dikali 1 per 4. Oke, yang pembagian kita dahulukan, kemudian yang ada tanda kurung kita dahulukan juga. Jadi yang sebelah sini ini kita dahulukan, yang sebelah sini kita dahulukan juga, kemudian kita kurangi. 8,8 dibagi 2,2 berapa nih teman-teman? 4 teman-teman ya. 4 dikurangi dengan, nah ini dikali, kalau dikali di sini bisa disederhanakan. Ini aku coret teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. 4 dikurangi 1 per 3 disamakan penyebutnya. Nah, disamakan 3 penyebutnya. Di sini 12 karena 3 kali 4 ya, 12. 12 dikurangi 1. Hasilnya adalah 11 per 3. 11 per 3 di sini bisa ditulis 3 per 2 per 3. 32 per 3 teman-teman ya. Kenapa? Di sini kan 3 kali 3 9. 9 tambah 2 11. Jadinya 3 2 per 3. Oke, 3 aku tulis 3, berapa? Ingat tadi di tabel 2 per 3 ini berapa kalau dijadikan desimal? 0,66667 begini ya. Aku sederhanakan aja, 0,667. Di sini ada 3, berarti di sini 667. Hasilnya adalah 3,667. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Di sini ada penjumlahan deret bilangan. 1 ditambah 2 ditambah 3, kemudian sampai ditambah dengan 49. Rumusnya adalah N per 2. Ini nggak usah cara manual teman-teman ya. Langsung aja N per 2 dikali dengan N ditambah dengan 1. N-nya yang mana? N-nya yang terakhir ini, 49. 49 dibagi 2, kemudian 49 ditambah dengan 1. Aku tulis lagi ya, 49 dibagi 2 dikali dengan 50. Aku coret, sederhanakan 25. 49 dikali 25 adalah 1225. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal terakhir ya. Di sini ada 2,1 ditambah 25%, kemudian ditambah 3 per 4 dibagi 1 per 8. Jangan lupa yang didahulukan yang mana? Yang pembagian. Ini kita dahulukan ya. Aku tulis di sini 2,1 ditambah 25 per 100. Kemudian ditambah dengan, karena pembagian, di sini aku balik teman-teman ya, menjadi perkalian 8 per 1. Ini kita coret 2, hasilnya adalah 6. 6 per 1 kan 6 teman-teman ya. 6 dibagi 1 adalah 6. Kemudian 2,1 ditambah dengan 25 per 100. Berapa nih? Disederhanakan. 1 per 4. Dijadikan desimal adalah 0,25. 0,25. Nah, langsung aja kita jumlah semua. 8,35. Jawabannya yang A. Nah, ini untuk soal terakhir teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai sampai sini ya. Kita tadi membahas mengenai bagaimana aturan dalam berhitung. Kemudian ada sifat-sifat komutatif, sifat distributif, sifat asosiatif dalam perkalian maupun penjumlahan. Kemudian ada bentuk pecahan tadi ya, bentuk pecahan beserta desimalnya. Nah, soal-soal yang ada di sini itu aku kasih soal-soal yang mudah-mudah teman-teman ya. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa. Kalau kalian mau mencari latihan-latihan soal TIU sendiri, boleh, silahkan, monggo. Kalian kerjakan, kalian praktekkan bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa harus dipraktekkan? Supaya kalian nggak ngeblank nanti kalau mengerjakan, nggak bingung cara menyelesaikannya gimana. Maka dari itu, TIU di sini harus praktek.
harus banyak-banyak praktek mengerjakan, praktek menyelesaikan soal-soal. Itu harus sering teman-teman ya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.